Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sampai pada pembahasan yang berapa? Pembahasan yang selanjutnya, barakallahu fikum, pembahasan yang ke-16, yaitu orang-orang yang dibolehkan berbuka di bulan Ramadan. Orang-orang yang dibolehkan berbuka dalam bulan Ramadan. Yang pertama musafir. Yaitu yang mengadakan perjalanan jauh. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Atau dalam sebuah hadis sangat banyak, di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, fama yu'abu 'ala shaimi shaumuhu wa la 'alal muftiri iftaruh." Kami safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, tidak dicela orang yang berpuasa karena dia berpuasa, dan tidak dicela orang yang berbuka karena dia berbuka. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya menunjukkan bahwasanya di antara orang yang dibolehkan untuk berbuka pada bulan Ramadan adalah musafir. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa man qala innal fitra la yajuzu illa liman azaza 'anis sha'im 'anis siyami fa innahu yustatabu fa in taba wa illa qutila wa kadzalika man anqara 'alal muftiri fa innahu yustatabu min dzalik." Barang siapa yang berkata sesungguhnya berbuka puasa tidak boleh kecuali bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia dimintai tobat. Barang siapa yang berkata sesungguhnya berbuka puasa tidak boleh kecuali bagi orang atau hanya bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia, orang yang berkata seperti ini, dimintai tobat. Jika bertobat, maka itu yang diinginkan, tidak dihukum. Dan jika tidak bertobat, maka dia dibunuh, karena mengingkari banyak ayat dan banyak hadis. Di antaranya seorang musafir dibolehkan untuk berbuka. Dan demikian juga barang siapa yang mengingkari orang yang berbuka puasa. Ada orang yang berbuka puasa ketika safar, kemudian diingkari, maka dia dimintai taubat dari pengingkaran tersebut. Ya. Lalu poin yang kedua dari pembahasan yang ke-16 ya. 16 kan? Apakah keringanan untuk berbuka puasa juga pada safar maksiat? Orang musafir dibolehkan untuk berbuka. Apakah safar yang dalam rangka maksiat juga boleh mendapat keringanan untuk berbuka puasa? Safar untuk pergi ke Inggris dalam rangka nonton bola, Arsenal lawan Indonesia misalnya. Para ulama berselisih pendapat tentang hal tersebut. Pendapat pertama, keringanan dibolehkan untuk berbuka bagi orang yang safar, tidak termasuk safar yang maksiat. Sebagian ulama berpendapat keringanan dibolehkan bagi seorang musafir untuk berbuka puasa
tidak masuk safar maksiat. Ini pendapatnya Al-Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Pendapat yang kedua, termasuk juga safar maksiat. Ini pendapatnya Abu Hanifah dan selainnya. Wallahu taala alam bisawab. Yang Ana pribadi cenderung kepadanya adalah termasuk safar maksiat pun diberikan keringanan, boleh untuk berbuka puasa ketika dia safar. Berdasarkan keumuman ayat tadi. Wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya untuk berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan di hari yang lain. Lalu poin yang ketiga dari pembahasan yang ke-16, mana yang lebih utama? Berpuasa atau berbuka? Para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, berpuasa pada safar tidak sah, tidak menggugurkan kewajiban. Ini pendapatnya Az-Zahiriyah. Pendapat yang pertama, puasa pada saat safar tidak sah, tidak menggugurkan kewajiban dia. Ini pendapatnya Az-Zahiriyah. Pendapat kedua, puasa lebih utama bagi yang kuat dan tidak memberatkan dirinya. Puasa lebih utama bagi yang kuat dan tidak memberatkan dirinya. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat ketiga, berbuka lebih utama, mengambil keringanan yang Allah berikan. Berbuka lebih utama, mengambil keringanan yang Allah berikan. Ini pendapat ketiga, pendapatnya sebagian ulama. Pendapat yang keempat, diberi pilihan secara mutlak, boleh berbuka, boleh berpuasa. Sebagian ulama pendapat seperti ini, diberi pilihan seseorang secara mutlak, boleh berbuka dan boleh berpuasa. Pendapat yang kelima, dan ini yang anak pribadi cenderung, yaitu yang paling utama, yang paling mudah di antara keduanya. Yang paling mudah di antara keduanya bagi seseorang. Hal ini berdasarkan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, pendapat yang kelima ini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Ini pendapatnya Umar bin Abdul Aziz dan dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah. Lalu poin yang selanjutnya dari pembahasan yang ke-16 tentang orang-orang yang dibolehkan untuk berbuka. Dari mana seorang musafir mulai berbuka? Dari mana seorang musafir mulai berbuka? Wallahu a'lam bishawab. Karena pribadi cenderung pada pendapat ketika seseorang yang hendak safar, jangan dia berbuka sampai dia meninggalkan qaryahnya, yaitu desanya atau kampungnya. Ini pendapatnya Imam Malik dan Ahmad. Ketika seseorang hendak safar, maka jangan dia berbuka, minum air aqua misalnya, mengambil kurma, ketika mau berangkat ketika di rumahnya, sampai dia meninggalkan desanya,